Ya, para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Dr. Linda Damayanti, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Linda. Selamat malam Pak Ya, Aam. terima kasih nih sudah bergabung ya di Iya, acara bincang-bincang saat ini. iya Em, betul. ini saya tertarik untuk ngobrol ini tentang perilaku hedon, perilaku suka pamer ya dari sebagian pejabat aparat termasuk para penegak hukum kita gitu ya. Iya betul. Nah, kalau kita lihat, nah ini juga rame di sosial media nih Bu Linda. Sebenarnya apa Mm. yang sedang terjadi ya dengan gejala seperti ini menurut kacamata sosiologi? Kalau saya sebagai sosiolog ya Pak Aam, Ya, ini emang menarik ya. Sebetulnya mhm, kan kejadian kasus per kasus yang kemarin ini sebetulnya kan sudah beberapa waktu yang lalu juga sudah mhm, banyak ya muncul. Kalau mungkin saya nih secara sederhana ya, karena kalau ya, saya mau membahasnya secara komprehensif gitu sebagai sosiolog mungkin waktunya nggak banyak juga gitu ya. betul. Jadi ini kita Mhm, berbincang-bincang dan mhm, saya akan coba menjawab yang lebih pada kehidupan sehari-hari Pak Aam. baik. Jadi supaya lebih apa ya membumi gitu. Jadi bukan Mhm, sosiolog aja yang mengerti, mungkin untuk masyarakat masyarakat umum, luas juga ya. iya bisa memahami. Kalau saya mau coba, saya ingin mulai dari keluarga Pak Aam. Mhm, Walaupun nanti cerminannya kita lihat dari segi di masyarakatnya kita bisa lihat secara umum yang di ya. medsos dan lain-lain. Tapi kalau nanti kalau sosiolog tuh melihatnya mengatakannya kalau di masyarakat itu adalah di tingkat yang sosietal gitu ya. Jadi yang lebih di tingkat publik mungkin seperti itu di masyarakat. Tapi yang menarik sebetulnya kalau kita lihat mulai dari keluarga gitu. Karena Mhm, di dalam sosiologi proses sosialisasi itu menjadi penting Pak Am. baik. Nah, sebenarnya apa ya yang disebut sosialisasi gitu? Kalau pakai sasi itu kan ada proses ya Pak Am di dalamnya. Ya. Nah, sosialisasi itu sebetulnya bagaimana keluarga ini menanamkan nilai-nilai Pak Am, nilai-nilai Mhm, kepada tentu anak ya di dalam baik. keluarga nilai-nilai eh, nilai-nilai ini penting ditanamkan untuk apa? Untuk supaya anak-anak itu mampu memiliki pegangan gitu ya. Jadi ada pedoman. Mhm, Jadi pedoman untuk dia nanti kalau dia masuk ke dalam masyarakat gitu. Jadi kalau dia mhm, mau mulai bergaul di masyarakat, mulai masuk sekolah misalnya Pak Aam gitu betul. ya. Nah, proses penanaman nilai-nilai ini bahkan kalau misalnya orang menganggap menanamkan nilai itu bisa dari mulai kandungan gitu ya Pak Aam ya. Baik. Dari mulai Mhm, hamil misalnya kalau orang Muslim mhm, didengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an mhm, misalnya ya di perut kita gitu ya. Jadi betul. ya itu kan suatu keyakinan dan mungkin juga kalau menurut saya ada pengaruhnya juga gitu ya. Mhm, Kemudian setelah anak itu lahir ya dia mengalami tahap-tahap pertumbuhan ya. Nah di mhm, situ sebetulnya orang tua itu penting gitu. Kenapa orang tua mhm. penting? Karena orang tua itu Pak Aam sebagai agen sosialisasi yang utama gitu ya. Begitu Oke, lahir itu kan orang tua ya yang baik. menghadapi bayi anak itu dan Mhm, dari kecil itu sebetulnya sudah tanpa kita sadari sebetulnya kita harusnya sudah mulai menanamkan itu ya. Jadi mhm. misalnya bayi sendiri sebetulnya memiliki kuasa loh Pak Am tanpa disadari Oh, gitu ya. Kan kalau dia lapar dia menangis ya. mhm, Jadi mhm, dia nggak bisa bicara tapi dia menangis gitu ya. Terus ada ibunya tentu ya nggak bisa juga nanti mhm. mau ngerjain apa dulu baru ke anak misalnya ya. Jadi Iya. nah itu sebenarnya tanpa disadari kita itu sebetulnya sudah mulai nih pola asuh itu mulai dari anak itu Mhm, lahir kita apa kita rawat kita apa dan mhm, yang paling menarik sebetulnya ini sama nih di dalam psikologi juga ada tahapan itu gitu ya. mhm, Dan betul. ya, nah tahapan-tahapan ini sebetulnya penanaman nilai ini menjadi penting Pak Aam. Mhm, Meskipun dari mulai anak itu bisa bicara sampai anak itu bisa apa ya, mulai tahap-tahap pertumbuhannya tentu mhm. orang tua itu yang paling utama menanamkan nilai. Bahkan ada Oke. ahli
ahli public policy nih ya sebetulnya ya, Hmm. ahli kebijakan sosial itu mengatakan bahwa hanya orang tua sebetulnya yang mampu menanamkan moral, Pak Aam. Hmm. Jadi moral itu Bukan ditanamkan dari sekolah atau kecil, lingkungan lain ya. itu oleh orang tua. Jadi hanya orang tua yang mampu menanamkan moral. Nah ini kan kalau kita lihat nanti di perubahan masyarakatnya kan Hmm. orang tua mulai misalnya ibunya bekerja gitu ya, mulai masuk Hmm. ke lingkungan kerja apa dunia kerja gitu kan, Hmm. tentu porsi untuk anak berkurang gitu Berkurang. ya. Tapi memang tidak ibu saja gitu ya. Kalau Hmm. kalau mendidik anak itu kan orang tua itu ya bapaknya juga sama-sama. Hmm. Nah ini yang sebetulnya penting pada tahap-tahap itu gitu. Hmm. Bahkan ada orang bukan ada orang yang mengatakan ya di kedokteran, di ilmu lain ya Pak Hmm. Am, di Baik. psikologi, di kedokteran, di sosiologi sendiri, umur-umur golden age itu umur-umur yang kita sebut sebagai tahap emas itu ya 0 sampai 5 tahun gitu. Hmm. Anak itu belajar disiplin, anak itu belajar kepatutan nih Ya. kepatutan nih kepatutan mana yang Hmm. boleh mana yang tidak mana yang Hmm. baik mana yang buruk itu sebetulnya Hmm. nilai-nilai itu nah nilai baik dan buruk yang mana ya yang berlaku di Hmm. masyarakat kita gitu Pak Aam supaya Hmm. anak ini nanti begitu dia sekolah dia udah tahu tuh Pak Aam bergaul sama Hmm. teman-temannya gitu ya mana yang nggak boleh Oke. mana yang ini nah sehingga sebenarnya ini penting Pak Aam gitu ya Hmm. kalau Hmm. sudah pola asuhnya berubah, misalnya ibunya Ya. bekerja, anak masih kecil ditinggalkan dengan pembantu ya ART misalnya, Hmm. dengan ART asisten rumah tangga atau orang taunya babysitter gitu ya Pak Ang Hmm. ya. Nah, kalau udah mendidik itu, nah itu pendidikan moral itu tentu tidak sama gitu ya dengan ibu Hmm. yang sehari-hari bersama. Itu juga tidak menjamin juga sih Pak Aam, itu tergantung pada Hmm. kualitasnya ya. Kalau Baik. ibunya main HP juga Pak Aam Hmm. sama Ya. aja nggak bekerja tapi sibuk WA, sibuk Hmm. medsos, sibuk apa ya. Itu Ya itu pengaruh tadi juga ya ya pengaruh ke teknologi juga kepada emosi keluarga itu anak. sangat kuat Pak Hmm. Aam. Itu Baik, di baik. tingkat keluarga Pak Aam. Hmm. Nah, yang Hmm. menarik kalau di sosiologi, kalau kita lihat lagi sebetulnya di tingkat yang atas lagi ya keluarga ini, Hmm. kemudian naik sedikit gitu ya, itu Hmm. Bapak katakan tadi, jadi lingkungan sosial di Oke. komunitasnya, di ketetanggaannya. Hmm. Anak ini udah mulai main dengan lingkungan anak-anak di tetangganya. Nah Hmm. ini juga sesuatu hal yang dulu kita nggak tahu ya waktu zaman saya Pak Aam permainan Hmm. itu kan banyak ya apa Betul. main otak umpet Hmm. gitu ya Yang dulu main dilakukan apa gitu anak-anak ya. di luar ya Hmm. dan itu di luar Hmm. rumah ya Pak Am. Betul. Sekarang dengan teknologi yang tadi kita balik lagi ke medsos, anak itu mungkin lebih banyak sibuk dengan apa main games gitu ya karena Hmm. anak-anak umur 3 tahun sekarang udah pinter Pak Am. Habis kalau Betul. makan gitu kalau saya lihat di restoran ya Pak Am ya Hmm. anak itu diberi makan sambil dikasih lihat handphonenya gitu apakah dia sambil ngelihat handphone tuh orang tuanya lebih lebih apa ya lebih nyaman gitu menyuapi karena Hmm. anaknya nggak repot gitu ya Hmm. saya tuh suka tertarik loh Pak Am coba deh kalau Pak Ya, Am ke restoran kemana ngelihat itu ya baik. Eh, tapi bukannya sambil sambil nyuap sambil diajak ngobrol gitu ya anak itu Hmm. aduh sambil ini makannya yang banyak atau gimana lah itu kan sebenarnya tanpa disadari Itu menanamkan juga ya dibiarkan ya, makan dengan itu HP-nya masing-masing. sehingga juga bermain dengan tetangga juga agak berkurang tuh Pak Aam bermainnya Hmm. tidak keluar ya tapi akan Iya. lebih banyak di dalam padahal kalau anak itu udah mulai itu dia juga bisa nih menerapkan apa yang dia dapat di keluarganya kemudian juga waktu pertama kali Hmm. bergaul juga dia sudah bisa lah gitu ya apa yang Hmm. boleh apa yang tidak ya dia tidak mendorong temannya gitu ya tapi dia lebih Baik. banyak membantu gitu ya nah itu yang menurut saya mungkin awal prosesnya juga sudah mulai berkurang mungkin tidak hilang Oke. tapi berkurang gitu nah Hmm. ini eh, dia sudah mulai masuk ke sekolah nih Pak Aam. Ya. Nah, dari lingkungan sosial tadi mulai masuk ke sekolah. Nah, di sekolah yang saya alami dulu ya waktu di Baik. zaman ini kalau saya kembali ke 40 tahun yang lalu mungkin Hmm. ya tahun 1960-an
Saya dari Oke. keluarga itu masuk ke sekolah, apa yang saya dapatkan di keluarga sama apa yang dapatkan saya di sekolah tuh nggak berbeda Pak Aam, tidak Oke. jauh berbeda. Nyambung ya. Hmm. Nyambung Pak Aam. Hmm. Jadi apa yang saya dapat misalnya, oh saya nggak boleh ini, saya nggak boleh sama guru, saya nggak boleh ngomong kencang, nggak boleh Hmm. berteriak, misalnya bersuara harus lebih Hmm. pelan seperti sama orang tua, atau Betul. saya harus menghormati guru. Itu saya dapat dari rumah tuh Pak Aam. Hmm. Terus kemudian guru di sekolah juga sama gitu, gurunya respect. Kita respect Hmm. kepada guru, gurunya juga tidak apa ya, dia tahu posisinya dia sebagai guru, kita sebagai Hmm. murid gitu, sehingga Betul. muridnya juga. Nah, itu sebetulnya maksudnya itu proses sosialisasi itu Hmm. Pak Am, supaya Hmm. nyambung gitu ya. Nah, Betul. ini menarik nih. Dan di dalam yang saya pelajari di sosiologi, Hmm. karakter Pak Am, Ya. building karakter building, membangun karakter, kemudian dia setelah proses apa setelah dia dari keluarga kemudian dia mengenal masuk ke dalam lingkungan sosialnya, Hmm. itu proses sosialisasinya itu bergeser, bukan bergeser ya, tapi berbagi dengan sekolah, Hmm. lembaga. Nah, ini udah naik nih di level meso nih kita bilangnya nih, dari keluarga yang Baik. tadi mikro, yang kecil naik ke level yang Hmm. lebih tinggi, sekolah. Nah, lembaga sekolah. Nah, sekolah ini sebetulnya punya fungsi juga sebagai agen sosialisasi Hmm. gitu, agen sosialisasi diteruskan di sekolah ya, dan di sekolah itu loh Pak, tapi karakter di sekolah. Jadi dibangun, guru itu harusnya membangun karakter muridnya, disiplin gitu loh Pak ya, respect, Hmm. hormat, itu saling menghargai gitu loh Pak. Hmm. Itu nyambung dan dapat di sekolah gitu loh. Nah, ini Hmm. yang saya melihat mungkin perubahan sosial ya, perubahan sosial budaya Betul. karena pertumbuhan ekonomi, Hmm. karena apa ya, karena proses globalisasi, kita Hmm. kan namanya juga suatu negara kan nggak bisa tertutup ya Pak Am ya. Jadi Betul. dari udah apa teknologi, media sosial masuk semua, budaya masuk semua, bercampur gitu Hmm. Pak Am ya. Nah ini Hmm. prosesnya juga di sekolah juga berubah. Nah, yang Oke. menarik di rumahnya juga berubah Pak Am, di keluarga. Baik. Proses pola asuhnya juga berubah. Nah, Hmm. ini yang apa ya, yang nggak bisa, kalau sosiolog tuh melihatnya nggak bisa terputus gitu. Hmm. Tapi proses sosialisasi itu terus gitu, akan berjalan Hmm. terus sampai ya kita seumur seperti ini tetap kita belajar gitu loh Pak Aam ya. Hmm. Nah, itu sih kalau menurut Baik. saya yang kalau saya lihat mikro sampai aja ke mesonya nih Pak Aam. Hmm. Mungkin ada lagi yang bisa Pak Am, mau Pak Am tanya nih sampai sini, itu sebetulnya anak itu harusnya sudah tahu dan di lingkungannya dia ya, di lingkungannya Hmm. dia sehari-hari Pak Am ya. Nanti Oke. kalau dia masuk ke lingkungan lain, misalnya nih kita kan di kota ya Pak Am ya, Baik. gaya hidup perkotaan kan agak berbeda ya. Jadi Hmm. beda kalau kita di desa misalnya ya, yang saling kehidupannya itu personal, kita mengenal satu sama lain gitu kan, sangat kita kenal. Kalau ada Hmm. orang lewat di depan rumah kita, ditanya itu siapa? Oh itu Ita, Ita siapa anaknya Pak Lurah gitu. Kita tahu gitu. Hmm. Kalau di sini kan orang lewat lalu lalang impersonal ya, kita nggak tahu gitu Pak Am siapa siapa. Hmm. Nah ini yang penting makanya norma, aturan, nilai-nilai itu Hmm. yang penting untuk Hmm. kita bekal bagaimana kita Hmm. bergaul dengan baik dengan lingkungan sosial kita dan juga Hmm. di sekolah gitu ya. Nah, sekolah tuh meneruskan itu, menanamkan apa nilai-nilai yang di rumah tadi ya Pak Am. Hmm. Itu sih menurut saya yang penting. Baik. Dan sekarang yang terjadi, Hmm. kalau kondisi yang sekarang saya lihat nih yang di level sosietal tadi ya Pak Ya. Aam, Baik. itu ya saya mungkin bisa bilang kita ini sekarang lagi mengalami degradasi moral gitu. Oke. Jadi um, apa ya, sesuatu hal yang harusnya tidak biasa, tidak baik Mhm. gitu ya Pak Om, tapi kemudian Iya. itu dianggap sesuatu hal yang wajar gitu. Oh, Oke. nggak apa-apa kalau dia cuma nyubit anak nyubit atau mendorong itunya aja, oh, nggak apa-apa. Bahkan orang tuanya juga tidak melarang. Itu yang saya suka Mhm. agak kaget gitu loh Pak Am. Jadi Hmm. misalnya saya pernah mengamati ya Pak Am ya, ada Iya. sekolah yang dibangun yang menggunakan apa pendekatan-pendekatan yang berbeda memang ya. Baik.
pada waktu dia itu misalnya ya, saya lihat waktu dia bergaul misalnya di luar sekolahnya ada orang Mhm. tuanya, di depan orang tuanya. Kalau dia mendorong itu kan harusnya orang tuanya bilang, jangan gitu ya. Tapi ini enggak Baik. misalnya, tidak melarang gitu loh Pak Am. Itu masih Hmm. itu kecil tapi buat Karena pergaulan. pembiaran ini Nah, membolehkan gitu ya, tidak iya, apa-apa. pembiaran itu tanpa disadari orang tua melakukan pembiaran itu juga gitu loh Pak Mhm. Am. Nah, Mhm. pembiaran ini makin terlihat nih kalau saya bilang tadi lembaga itu kan sekolah ya, yang tadi Baik. terkait dengan proses sosialisasi. Tapi kalau saya lihat kalau saya bilang lembaga itu kan institusi sosial lainnya ya. Ya. Nah, ini muncul nih Pak Aam nih Mhm. kultur-kultur itu ya, karena kan isinya kalau saya bilang lembaga itu lembaga sosial, ya isinya itu adalah kumpulan dari norma dan nilai Pak Aam Oke. dari institusi itu. Misalnya kita ya Oke. Pak Aam ya di dunia Mhm. pendidikan ya. Di dunia Mhm. pendidikan kan nilai yang paling kita harus ini kan adalah karya kita ya, integritas, Mhm. achievement gitu Pak Aam ya. Iya. Dan dosa yang paling besar di dunia pendidikan adalah plagiarisme kan Pak Am Mhm. ya. Mhm. Gitu. Tapi kan di lembaga lain dosa yang paling besar misalnya korupsi ya. Itu kan Mhm. dosa yang paling besar misalnya. Nah, korupsi ini kan nggak soal uang aja Pak Am ya, korupsi Mhm. waktu juga ya banyak yang kita nggak sadari Oke. gitu loh Pak Am. Kembalinya kepada disiplin gitu. Nah, itu yang Mhm. menurut saya akhirnya kita juga lihat di lembaga-lembaga lain juga itu seperti suatu hal yang wajar gitu loh Pak Am, yang Oke. biasa. Itu Ya, sih Pak. baik. Bu Linda, apa ini berarti juga ya kalau tadi dengar penjelasannya, ini ada masalah ini di dalam Iya, pendidikan keluarga kita gitu ya, sampai kemudian kita iya, melihat beberapa fenomena yang Bu Linda menyampaikan sebagai degradasi moral. iya, Jadi ya ada ini kegagalan ya di dalam ini pendidikan kegagalan keluarga. dan itu kemudian tercermin pada waktu masuk ke apa ya tadi ke sekolah tadi ya. Jadi kan Ya. sekolah itu harusnya karakter building itu mengajar orang Mhm. itu kejujuran, misalnya Mhm, Pak Aam ya. mhm, Kan ada mhm. sekolah tuh yang kantinnya nggak ditungguin tuh Pak Aam. Ya, 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 Nggak betul, dipakai, betul. itu kan antara lain dia ingin mengajarkan kejujuran. Nah, yang kayak gitu-gitu Mhm, tuh di sekolah mhm, itu penting mhm. gitu loh. Nggak usah ada orang, nggak usah ada apa, ditaruh aja di situ. Dia tahu harganya berapa, dia ngambil beng-beng misalnya Pak Aam Mhm, 5.000 ya mhm, dia masukin 5.000 gitu. mhm, mhm. Tapi kan itu apa ya kontrol itu kan kontrol sosial ya menurut Mhm, saya itu mhm. diajarin bisa dari sekolah loh Pak Am yang kayak gitu-gitu Ya, disiplin kejujuran itu betul. apa bagian dari moral gitu ya menurut Mhm, saya juga. mhm. Nah itu sudah nggak misalnya di keluarga juga itu diajarkan tapi di sekolah juga harus diajarkan juga Pak Am jadi Iya, nyambung terus tuh disiplin, saling betul. menghargai. Kalau di sekolah, di rumah, misalnya Pak Am, kita kan kalau ada tamu ya, zaman saya nih Pak Mhm, Am, kalau mhm. ada tamu datang kan kita suka datang tuh ke tamu, duduk sama-sama sama tamu Ya, gitu ya. ya Dulu menemani. saya nggak boleh tuh Pak sama orang Hmm, tua saya gitu. Jangan, ini cuman kenalan kita disuruh salim, salim kita salam, udah gitu udah gitu. Kok nggak boleh mhm, ikut ngobrol sama orang tua? Kok kalau mhm, orang tua sekarang saya lihat kok enggak ya gitu ya. Saya ngajarin anak mhm, saya juga gitu Pak Am. Tapi sampai mhm, anak saya tapi saya lihat anak-anak saya juga udah enggak tuh gitu. Jadi nggak apa-apa anaknya main di sekitar tamu gitu ya. Jadi mhm, itu mhm. saya juga nggak bisa melarang karena saya pikir wah mungkin apa ya kan udah ada orang tuanya gitu ya. Jadi Mhm, pola pola asuhnya sudah beda sama pola asuh saya. mhm, Karena zamannya mhm, juga zamannya zaman saya mhm, beda mhm, beda generasi juga berbeda juga perubahan mhm, sosialnya udah ini gitu ya. mhm, Nah, sama seperti handphone atau main games mhm, atau apa dulu dulu anak-anak saya tuh dulu ada aturannya Pak. Jadi TV mhm. itu hanya boleh dibuka jam 2 siang meskipun TV dari pagi gitu. Jadi Oke. tapi begitu pulang sekolah dia mengerjakan misalnya seperti itu. Sekarang kan nggak bisa Pak. Mhm, Sekarang anak-anak sekarang juga pola di sekolah juga sekolah sampai jam 3 sore sampai jam 4 mhm, gitu loh Pak ya. Lebih banyak di mhm, sekolah juga Pak. Terus pulang ke mhm. rumah anak itu udah capek, udah apa misalnya Iya. ya Pak. Terus kita kan nggak tahu nih kalau Mhm, sekolah itu mhm, kalau kita nih di sosiologi lihat sekolah itu seperti black box-nya pesawat terbang mhm, Pak. mhm. Proses sosialisasi itu Oke. kayak black box Pak Aam. Kita nggak tahu Mhm, nih proses yang di dalamnya ini dilakukan mhm, seperti apa nanti keluar outputnya anak kita tuh karakternya tuh
keluarnya seperti apa ya, ini nih dari Mhm. black box. Tapi kan black box ini sudah ada aturan-aturannya tadi sebagai suatu Mhm. lembaga pendidikan ya Pak Am Mhm. ya, kan ada Mhm. nilai, ada yang umum ya, yang Mhm. diajarkan di sekolah, misalnya disiplin, Mhm. tidak boleh tadi saling menghargai ini, dan selain knowledge menurut saya Mhm. bukan pengetahuan saja yang harus diajarkan di sekolah, tapi karakter Mhm. tadi itu, termasuk Oke. gurunya Pak. Kalau Mhm. gurunya apa ya, kalau Mhm. gurunya misalnya menghukum itu dengan fisik gitu, itu kan kekerasan Mhm. Pak. Anak Iya. itu udah biasa nanti di sekolah, oh nggak bikin PR, di emang di itu, atau dilempar penghapus atau dilempar Mhm. penggaris gitu ya. Itu Mhm. itu kan menurut saya tanpa disadari guru sebagai yang sebetulnya agen sosialisasi setelah orang tua gitu ya, Mhm. di sekolah, anak itu di sekolah itu menjadi, menurut saya tanpa disadari nih, ini yang black box tadi juga Pak Am harus dilihat juga nih Pak Am. Mhm. Apakah memang tadi ya nilai-nilai itu juga sama dengan yang diajarkan di sekolah itu, Mhm. respect, saling apa ya saling menghargai, menghormati Iya. itu, jujuran, terus Mhm. kemudian apa ya menegur dengan lembut gitu atau Mhm. apa, Mhm. tidak dengan kekerasan gitu. Itu kan Baik. juga kita juga sering mendengar ya Pak Am ya berita Mhm. apa murid yang menghukum guru apa menghukum muridnya dengan fisik dengan apa Mhm. gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya dampaknya besar, Pak. Nah, ini nih yang penting juga nih Mhm. dijaga nih di dalam apa lembaga pendidikan. Nanti kalau udah Mhm. bekerja, Pak Am, nah ini nih Mhm. di lembaga di mana dia bekerja juga, Pak Am. Kalau Oke. kita di universitas, ya beda Mhm. ya di pendidikan. Tapi kalau dia Mhm. misalnya masuk kayak ke pajak, ke keuangan, Mhm. kemana itu kan ada nilai-nilai yang berbeda, masuk ke Mhm. kesehatan Mhm. misalnya Pak, di rumah sakit, Mhm. masuk ke dunia kesehatan, kan beda values-nya, nilai-nilai yang Oke. harus ditanamkan, altruism misalnya kayak gitu-gitu kan dari Mhm. awal pada dokter itu harus harus sudah ditanamkan rasa itu ya, simpati, Mhm. empati, Mhm. itu mana tuntutannya akan lebih besar misalnya di rumah sakit daripada di lembaga yang lain misalnya gitu ya. Mhm. Tapi lembaga pendidikan ini penting sampai mau S1 ke S2 ke S3 Oke. ke SLR ke Pak. Mhm. Mhm. Jadi Iya, seperti itu. baik. Nah, Itu jadi sih Pak. Jadi nanti yang kita lihat sekarang ini. Silakan Pak. oke, tadi ada ini gangguan sinyal sebentar. Tapi Ah, oke, saya oke. kira. Oke, Ah, sekarang oke. Nah, Bu dari pembahasan tadi ya, kelihatannya juga kita melihat ini juga gejala lain ya mengenai perilaku tidak tahu malu ya, perilaku tidak ada rasa risih, iya. terutama terkait sama seperti tadi ya gejala pamer itu. Mungkin tidak jelas juga nih asal-usul kekayaannya itu bisa juga tuh dari sumber-sumber yang abu-abu gitu kan ya. Tapi hal-hal itu seperti cuek gitu kan ya, yang tidak risih. Yang penting Iya. wah, punya harta banyak ya pamer Iya. gitu. Ini Iya juga betul Pak. hal apa hasil yang sama nih karena kesalahan di dalam Dari pendidikan awal. juga ya, pola asuh dan Iya. pendidikan ya. Pola asuh dan pendidikan. Mhm. Nah, itu kemudian lihat itu yang tadi Pak Am cerita, yang Mhm. barusan Pak Am Mhm. bilang pamer, kehidupan itu ya, itu sudah di tingkat masyarakat tuh Pak. Kalau di kita, Iya, ini saya sekarang ngegeser lagi nih Pak dari lembaga tadi saya ngegeser ke ke sosietal. Nah, di level masyarakat masyarakat sekarang. itu Mhm. yang Mhm. kelihatan adalah seperti itu Pak, kehidupan yang Mhm. hedon, yang pamer harta, Mhm. tidak nggak mau tahu saya ini siapa, bisa nggak saya Mhm. memperoleh harta sekian dengan Mhm. gaya hidup yang Mhm. sekian gitu ya. Ini yang Mhm. disebut lifestyle itu loh Pak, gaya Oke, hidup itu dan baik. Yang penting gaya justru hidupnya terpenuhi gitu ya. terpenuhi. Nah, Mhm. itu dari sisi itunya ya. Terus kemudian masyarakatnya juga karena sudah ini ada pembiaran, ada tidak ada rasa apa ya tadi Pak, Jadi empati pada cenderung orang yang permisif itu ya, masyarakat juga masyarakat sendiri. cenderung Mhm. permisif gitu. Kadang-kadang Ya. kalau bahkan nih Pak ya, kalau yang paling ekstrim nih Pak di dalam Mhm. masyarakat yang kalau saya sih lihatnya Pak di transport di ini aja Pak kita berlalu lintas aja Pak ya. Iya, baik. Menurut saya itu di sosiologi kalau sudah
kita tidak punya pegangan norma itu Pak ya, yang tadi saya bilang kan, Aha. kita proses sosialisasi itu kan supaya kita bisa berperilaku sesuai dengan masyarakat di lingkungan kita Pak, pedoman perilaku kita nih yang kita dapat Betul. dari sosialisasi terus Mhm. sampai dari sekolah, dari keluarga terus sekolah. Mhm. Nah itu kalau di transportasi Pak, malah menurut saya kadang-kadang udah kayak orang anomi Pak. Nah ada Oke. istilah anomi nih Pak. Anomi itu seperti udah tidak ada aturannya lagi Pak. Hmm. Di masyarakat itu Semau gue jadi ya. semua gue kita nggak tahu nih Pak Am, Hmm. mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang kita udah nggak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kadang-kadang Mhm. mana sih yang kita harus kasih duluan, yang orang dari Mhm. sebelah kanan atau kita masuk dulu, mobil kita masukin aja dulu. Nanti orang yang akan mengalah gitu loh Pak. Kan Hmm. sebenarnya di dalam otoritas ada aturannya. Nah, padahal Pak, mulai dari lembaga tadi Pak, mulai dari sekolah, Mhm. kan ada peraturan. Iya, Ada iya. aturan, tata tertib, berperilaku. Nah, cuman Pak, itu tidak diterapkan Pak kadang-kadang. Mhm. Guru itu juga tidak sebagai agen sosialisasi ya, saya nggak menyalahkan guru Pak, tapi Mhm. sebagai agen Mhm. sosialisasi baik orang tua maupun guru itu tidak apa ya, tidak menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Mhm. Sehingga Mhm. kayak kebablasan gitu loh Pak Aam. Kalau Mhm. menurut saya Mhm. ya, mungkin kata-kata yang paling enak kali kebablasan. Jadi Iya. nggak ada aturan, padahal aturan itu ada. Wah, peraturan lalu lintas itu sangat ketat Pak, peraturan lalu lintas Mhm. gitu ya. Mhm. Tapi karena eh, karena tidak ada law enforcement juga terhadap peraturan ini, tidak ditegakkan dengan baik Betul. peraturan Mhm. itu tadi Pak Am, kita kembali pada Mhm. pembiaran. Iya, Nah, iya, iya. terjadi pembiaran seperti itu sehingga masyarakat juga jadinya nggak tahu, oh mungkin yang benar seperti itu, oh mungkin yang salah Iya. seperti itu, oh nggak apa-apa Sekarang mengemudi pamer, berlawanan arah kan saja dia dianggap punya, biasa ya. udah biasa kan, oh Mhm. motor saya lihat motor berlawanan arah, malah kalau kita klakson dia marah Pak sama kita, Iya. yang berlawanan arah, yang melotot Mhm. ke Mhm. kita gitu, saya suka Iya. bingung gitu, salah siapa sih sebenarnya, nah ini eh, karena itu tadi Pak, jadi sebenarnya pemerintah nih Pak ya, negara nih Pak Mhm. ya, peran negara. Mhm. Negara itu sebetulnya sudah membuat kebijakan, sudah membuat Mhm. peraturan gitu. Kalau kita di sosiologi bilangnya struktur tuh Pak. Struktur Mhm. sosialnya udah ada nih Pak. Udah ada peraturan, udah apa. Nah, terus kan Mhm. kemudian itu harus diimplementasikan. Ingat Betul. nggak Pak, kalau kita tai chi Pak, kan Iya, ada iya. kata walk you talk, talk you walk misalnya gitu ya. Kalau Yes. kita ngomong ya kita juga jalanin juga. Kalau kita jalanin kita juga jangan cuma ngomong aja, omdo Mhm. aja, ya Mhm. jalanin juga. Kalau ada peraturan juga yang harus diterapkan gitu ya. Kalau ada orang yang melanggar ya diberi sanksi gitu. Mhm. Kalau Mhm. ketahuan dia korupsi waktu tidak disiplin ya dikasih SP Pak gitu, Mhm. Mhm. SP1, SP2 kan sampai SP3 Mhm. misalnya. Kalau harus dipecat ya dipecat misalnya. Mhm. Jadi kan Mhm. orang lain juga akan mengikut, ada kontrol Mhm. Pak. Kontrol itu tidak dari peraturan itu saja, tapi di Mhm. lingkungan kita juga social control ya, kita bilangnya social Mhm. control Pak. Mhm. Pengawasan Mhm. sosial juga itu juga berjalan gitu. Nah ini nggak Mhm. jalan Pak. Iya, Jadi iya, kalau iya. saya bilang jangan cari siapa yang salah gitu loh Pak, tapi Mhm. ya ini Pak, proses sosialisasi itu penting terus gitu. Betul. Begitu di lembaga juga itu juga harus diterapkan juga gitu. Iya. Nah, itu yang kalau saya bilang ya masyarakatnya juga akhirnya juga jadi permisif. Malah yang paling gawat tuh Mhm. kalau udah anomi, Pak. Saya lihatnya, Betul. waduh, kalau nggak ditegakkan gitu ya. Nah, Mhm. sekarang kan Mhm. pakai pakai kamera misalnya ya Iya. gitu ya. Eh, atau misalnya ada waskat dulu kan inget nggak Pak Mhm. Aam ada Iya, waskat pengawasan pengawasan melekat. data. Nah itu kan dari Iya. diri kita sendiri harusnya Mhm. ya. Mhm. Mhm. Tapi ini kalau dari diri kita sendiri dari kecilnya kita hidup di keluarga yang mewah, orang tuanya juga memamerkan harta yang dia Mhm. dapat juga dia nggak bilang apa ya um, harusnya kan dia sendiri mawas diri ya Pak ya kalau Mhm. misalnya PNS seperti dengan gajinya sekian itu kan udah terbuka ya Iya, betul. eselon sekian gajinya sekian ini sekian gajinya Mhm. sekian gitu kan Pak ya terus Iya, kemudian betul. dapat yang berlebih gitu kan harusnya kan anak juga akan ini nah orang tua itu kan harusnya bisa apa ya mengontrol juga ya Mhm. mungkin untuk anaknya ke depan gitu ya. Tapi kalau itu kan udah enggak, Pak. Jadi Iya, ya betul.
makan di restoran mewah ini. Mhm. Jadi anak juga udah biasa Pak dengan hal kemewahan itu, Mhm. dan di keluarganya juga tidak dilarang juga gitu loh. Mhm. Malah sejak SD sepatunya sudah bermerek gitu. Oh Hmm. sering sekali Pak di SD cucu saya juga Pak dikasih Iya. sepatunya harus seragam, nggak boleh ada yang bermerek, tapi tetap Pak ada Hmm. yang bermerek. Itu kan orang tuanya mungkin dari rumah tidak melarang ya Pak ya, malah dibelikan Hmm. gitu. Oh nggak apa-apa deh biar kelihatan status sosialnya. Nah ini Pak status sosial, Mhm. seolah-olah ada Ya. prestise sosial di dalam itu, dan itu dianggap sebagai suatu kebanggaan. Nah ini udah moralnya udah berubah nih Pak, nilainya udah bergeser. Tadi memang pendidikan keluarga ya, Bu Linda, dan contoh orang tua juga itu bisa menjadi panutan ya, bukan panutan dalam pengertian kalau Kan contohnya role bagus kan model, panutannya namanya role diikuti, model. role model ya, Ya, akan role diikuti model. gitu ya. Ya Betul, dong, kalau saya kan akan mengikuti apa yang dianggap baik oleh ibu ayah saya gitu kan Pak. betul. Kalau di rumahnya biasa itu misalnya, ya kok makannya dulu saya, misalnya kalau gini, dulu anak saya kalau bilang gini, ya kok makannya begini-begini aja gitu ya. Mhm. Saya Mhm. bilang, oh mestinya bersyukur, udah makan segini tuh udah berlebih, Mhm. orang lain belum tentu kan bisa makan Betul. siang gitu Pak, misalnya gitu ya. Mhm. Itu kan Mhm. anak itu buat dia, oh gitu ya, iya kita jelasin gitu loh Pak, Iya. bahwa ya, nah itu loh Pak. Jadi Mhm. bukannya kita harus kita punya terus kita harus oh bermiskin-miskin, enggak sih Pak, Ya. sewajarnya aja dengan kehidupan Mhm. apa yang kita Mhm. punya gitu ya, apa Mhm. yang kita dapatkan gitu. Itu sebetulnya menurut saya, nah pergeseran itu tuh Pak. Nah karena tadi di kemudian orang tuanya bekerja di lembaganya ini Mhm. kontrolnya tidak ketat, Mhm. korupsi sudah kan, kemudian orang juga memperdebatkan apakah korupsi itu Mhm. sudah dianggap sebagai budaya, udah Mhm. kultur. Kalau udah kultur kan susah Pak, Iya, udah iya, iya. melekat kalau kultur. Ada orang yang Eh. bilang enggak sampai, tapi udah kita kayaknya udah biasa Pak gitu. Jadi Mhm. misalnya Mhm. saya apa ya, ini saya aja Pak ya, pengalaman saya Baik, yang menurut ya. saya itu mungkin juga dialami oleh orang lain. Saya Mhm. ada keluarga Pak yang saya tahu dia apa, misalnya pekerja posisinya itu bukan posisi yang tinggi ya, tapi Baik. mobilnya mewah Pak, punya Hmm. BMW, punya ini gitu. Terus kemudian setelah suatu waktu saya dijemput Pak dengan mobilnya itu, Iya. dengan mobil mewahnya itu, buat Mhm. saya mewah itu ya Pak ya, Iya. dengan mobil BMW-nya itu mewah, Mhm. baru, keluaran baru. Terus dia mampir Pak ke kantornya Pak. Padahal saya Ah, tahu Pak, apa, misalnya Pak ya, saya tahu posisinya nggak bukan posisi tinggi gitu. Itu saya oke. yang malu Pak, terus saya bilang, "Loh, kok mampir di kantor?" Misalnya Pak gitu ya. Ah, Itu tadi tuh mhm. ya Pak Aam bilang, rasa malu Mhm. juga hilang Pak Aam. Iya, 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 Oh, nggak betul. apa-apa gitu, justru heeh. Memang kenapa? Ya kan, emang apa-apa pakai mobil ini gitu ya, gitu. Kok nggak pakai mobil dinasnya atau apa gitu loh Pak ya, jemput Mhm. nggak usah Mhm. mampir lah misalnya Dan ya kan, mobil yang orang sesuai lah dengan status sesuainya perannya di gitu ya. kantor ya. Heeh, tapi begitu saya ke kantornya juga Pak, saya merasa di lingkungan itu juga nggak aneh juga Pak. Oke, jadi biasa Saya aja dan mereka biasa menerima aja ya. Pak, saya nggak orang ngelihat gitu ya Pak ya, kayak kita misalnya kalau kita ngelihat yang mewah misalnya kita pakai berlebihan gitu ya Pak ya, Ah, terus kan orang akan ngelihat dari atas jadi sampai pusat bawah gitu ya Pak ya. perhatian atau ini mah cuek aja, biasa aja ya. Nah ini biasa aja Pak. Nah itu saya juga pikir, oh saya yang salah nih gitu loh Pak. Saya yang masih punya, kok saya yang malu ya, saya yang Hmm. gimana gitu. Yang punyanya sih nggak apa-apa gitu, nggak malu, nggak Hmm. apa dengan posisinya tuh misalnya cuma tata usaha gitu loh Pak, Hmm. Pak Aam gitu ya. Ya. Nah itu di kota yang lain gitu ya saya ngelihatnya. Hmm. Nah kayak misalnya kalau saya sendiri di Jakarta, saya melihat di instansi pemerintah daerah misalnya ya, saya Hmm. nggak melihat juga tuh Pak mobil-mobil mewah berjejer gitu ya. Ya Hmm. dia pakai mobil dinas biasanya. Meskipun mungkin di rumahnya banyak mobil mewahnya misalnya ya, itu Betul. saya masih menghargai Pak. Saya masih Hmm. respect sama orang Hmm. yang seperti itu gitu loh Pak. Baik. Jadi dia tidak memamerkan kekayaannya. Nah itu tanpa Hmm. dirasakan, tanpa disadari, orang Hmm. tua itu sudah
memberi contoh ya Pak ya. Kan kita Iya, tadi role model tadi Pak Aam. iya, Contohnya kan nggak usah jauh-jauh Pak. Orang betul. tua, dari Dari guru orang yang tadi, terdekat ya. yang terdekat ya, guru yang Mhm, memberikan yang agen sosialisasi tadi. Nah, yang menarik Pak, mhm. eh, agen sosialisasi itu nggak cuma orang tua, guru. Media Oke. sosial Pak. Sekarang Itu, ini ya. iya, itu juga Mhm, agen sosialisasi Pak. Dari dulu betul. kita nonton TV, ada iklan, itu Mhm, agen sosialisasi. Orang itu melihat mhm, kan, itu kan sebenarnya yang ditayangkan itu sinetron, mhm, mhm, film-film Korea gitu kan Pak ya, mhm. sesuai dengan budaya Koreanya. Betul. Itu kan nilai isinya di dalamnya Pak. Mhm, mhm. Pola hidup, apa gaya hidup yang kita lihat kehidupan mereka sehari-hari di dalam Betul. layar kaca gitu loh Pak. Itu juga Mhm, agen sosialisasi Pak, itu ditangkap. Nah, itu yang saya bilang, semakin baik saringannya Pak, mhm. social filter namanya Pak, saringan sosialnya Oke. yang diperoleh dari keluarga tadi, nilai diperoleh Mhm, dari sekolah, diperoleh mhm. dari tempat kita bekerja, itu yang paling penting tuh itu tuh tadi, sekolah. Dan ini kalau dia saringannya tuh kecil-kecil Pak ya, apa Mhm. Pak rapet Pak, dia bisa ini Pak, bisa apa namanya Pak, memilah-milah waktu menonton Mhm. TV, menonton sinetron, yang kadang-kadang kan Mhm. tanpa dirasa sinetron ada yang apa sih Pak ya, biasa mukul atau apa Pak gitu Mhm. misalnya ya, agak keras di dalam Iya, film iya. itu misalnya, atau misalnya terlalu apa ya, porno gitu loh Pak Ya, ya misalnya, itu vulgar. kan Betul. vulgar, Mhm. kata-kata vulgar, nah terlalu Mhm. vulgar itu kan berdampak Pak Mhm. pada berbagai anak usianya gitu ya, sesuai dengan Mhm. pertumbuhannya. Nah, ini kalau dia baik, apalagi dari sisi agama, Mhm. orang tuanya mengajarkan itu ada nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya kita. Ini apa, kalau semakin kecil saringannya juga dia bisa memilah sendiri Pak saringannya. Mhm. Tapi kalau itu tidak diajarkan dan itu tidak ini, dia akan saringannya tuh nggak akan besar-besar Pak lubangnya. Jadi dia masuk Oke. aja Pak, diterima aja sama dia Pak. Mhm. Mhm. Mau yang Mhm. baik, yang buruk diterima, Ya, dan itu kemudian lolos semua ya. nggak Mhm. lolos semua Pak. Jadi memang apa ya, ya seperti itu, peran Mhm. negara juga penting, orang tua, terus juga media sosial itu juga Mhm. sebetulnya menjadi agen sosialisasi. Makanya kalau negaranya kuat ya, Mhm. itu apa yang boleh ditayangkan, apa yang tidak ditayangkan, itu kan ada di dalam peraturannya Pak. Gitu. Mhm. Misalnya yang vulgar itu misalnya kalau kayak di Amerika itu boleh ditayangkannya misalnya sesudah eh, apa di tengah Jam malam misalnya tertentu, Pak ya ya. gitu. Nah itu Mhm. kan ada, dan itu ketat Pak. Mhm. Mana yang boleh ditayangkan, mana yang enggak, film anak-anak juga. Mhm. Itu yang mengontrol itu kan negara, Pak. Nggak bisa tuh orang Mhm. tua, nggak bisa sekolah, nggak bisa Mhm. guru. Itu adalah negara. Nah, peran negara Mhm. juga penting, Pak, tadi. Kalau di tingkat yang tadi saya bilang sosietal, Mhm. itu. Jadi kalau sekarang Mhm. saya sih bisa paham, Pak. Kalau sekarang misalnya Menteri Keuangan keras, Pak, ya, Ya. dengan kasus ini, kemudian keras misalnya membubarkan komunitas mugenya, membubarkan Mhm. itu, karena ini Pak, karena kalau pada sudah di institusi itu, Mhm. trust itu menjadi melekatnya pada institusi Pak, Mhm. gitu Pak. Nah, Mhm. kepercayaan itu Pak, kepercayaan publik, kepercayaan sosial itu melekat di institusi Pak, sehingga Mhm. memang institusi ini harus dijaga Pak. Nah, menjaganya Ya. gimana yang tadi Pak, masuk korupsi apa nggak boleh. Jangan Mhm. sampai institusi ini menjalankan hal-hal yang melanggar peraturan aturan eh, yang berlaku gitu loh Pak, berlaku Mhm. secara Mhm. umum. Karena kalau sudah trust itu sudah hilang, nggak mudah tuh Pak Mhm. institusi itu membangun kepercayaan masyarakat itu, nggak Ya, semudah itu, kepercayaannya bisa luntur ya, bisa bisa luntur. runtuh. Iya Pak. Misalnya Betul. kayak bank aja Pak, institusi Mhm. bank, institusi keuangan, nggak usah lah Mhm. menteri apa Kementerian Keuangan. Misalnya institusi keuangan seperti bank, kan Mhm. kalau sudah ada apa, ada ras, ada apa, itu kan orang Mhm. ras Pak, diambil uangnya, itu kan Iya. karena institusinya Mhm. kepercayaan Karena trust masyarakat. itu ya, hilangnya trust, jadi dia Nah, mengamankan uangnya, cepat-cepat ambil,
eh, ya terjadilah rush. Iya. Ya, Bu Makanya yang Linda, paling ya, ada ini juga nih saya, karena ini bicara tentang perilaku ya di masyarakat kita. Ini sebenarnya saya jadi teringat itu sastrawan kita yang eh, saya sangat hormati ya dan saya suka dengan karya-karyanya. Itu Mohtar Lubis almarhum. Dia pernah menyampaikan satu pernyataan yang maaf hilang ya kontroversial. suaranya. Hilang ya, tes tes Ya, ya bisa tes. diulang Pak. Ya. Nah, jadi saya teringat ini sama sastrawan kita yang sangat terkemuka dulu dan saya kagumi juga karya-karyanya, yaitu Pak Mohtar Lubis ya, Ya, almarhum. Pernah kan menyampaikan satu pernyataan yang sangat kontroversial mengenai karakter sifat-sifat bangsa kita ya. Nah, ya salah bangsa. satu poin yang disampaikan adalah masyarakat kita ini cenderung korup, munafik, terus menuhankan materi, Ya, masa bodoh, termasuk dia permisif gitu ya. ya. Nah, Bu Lina melihat nggak nih apa yang disampaikan itu ada semacam kenyataan ya di sekarang masyarakat kita sekarang. Melihat Pak, saya Nah, sangat melihat itu Pak. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan oleh seorang Mohtar Lubis. sastrawan ya Pak Hmm, Muchtar Lubis itu betul Pak. Sekarang memang kenyataannya hmm, itu. Kalau kita hmm, sendiri tidak merubah itu pada apa dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat hmm. seperti itu dan tadi Pak aturan tidak berlaku, tidak ada law Ya, enforcement, tidak ada hmm. ini, tidak ada social. Kalau permisif masyarakatnya Pak kan social kontrolnya juga melemah Pak. Ya, Kalau ya, kita kan sekarang kalau lihat orang misalnya berpakaian yang tidak pantas saja kan kita nggak berani menegur Pak. betul, betul. Ada orang yang ini aja kita ngapain nanti dia bilang ngapain baju-baju gue gitu ya, Hmm. tas-tas gue mau gue tas Ya, mahal kek mau apa kek tas-tas gue hmm. kok jadi kita juga yang tadinya mau menegur juga jadi nggak jadi menegur. Hmm. Kalau saya sama teman-teman Pak pernah kalau di itu apa di KRL ya Pak ya ada Hmm. anak muda atau mahasiswa apa yang anak muda yang pura-pura tidur misalnya ada ibu-ibu Hmm. tua kita suka bilang dek dek bangun gitu itu kan Ah. sebenarnya kita itu aja kan agak takut gitu kadang-kadang ya Pak Ya, ya ya, ya. gitu. Kadang-kadang ada yang nggak Padahal terima memang Pak. hak kita atau niatnya ini ya, mengingatkan ya. Ya Hmm. mengingatkan kan ini ada ibu-ibu coba dikasih duduk itu misalnya gitu ya Ah. itu aja kadang-kadang kita memberanikan diri Pak saya memberanikan Betul. diri dengan saya juga karena saya yang dianggap aneh Pak gitu nanti dia bilang Hmm. ngapa sih ngeganggu kalau mau ngasih duduk misalnya gitu Ya, ya ya, nah ya. itu Pak saya sangat jadi apa yang dikatakan Cuek oleh dengan sekitar ya, tidak ada ya, Pak Muhtar Lubis tenggang rasa. itu yang apa yang diutarakan oleh Pak Muhtar Lubis itu menurut saya itu suatu keprihatinan yang sekarang kita lihat Hmm. Pak dan ini Hmm. udah berlangsung lama menurut saya Ya, tidak ya, sekarang aja betul. ya jadi sejak kita ekonomi kita tumbuh gitu ya Pak ya terus Hmm. kemudian kita kan memang mendahulukan eh, pertumbuhan ekonomi dulu Pak. Hmm. Nah kalau saya nih orang sosiologi nih pembangunan sosialnya tertinggal Pak Hmm. gitu. Ya, Pembangunan fisik sosialnya tidak dikedepankan ya, sosialnya jadi tertinggal. tidak Hmm. dikedepankan. Memang harusnya Hmm. juga ekonominya dulu karena memang dengan kondisi dulu tahun 60 65 kan kita memang sangat ini pada ini ekonomi Pak ya pertumbuhan Ya. ekonomi bisa melakukan Hmm. apa-apa. Tapi setelah kita keluar dari situ harusnya kemudian fokus tadi kembali lagi pada negara fokus Pembangunan pada sosial pembangunan ya. sosial. Hmm. Pembangunan Hmm. sosial ini sebetulnya yang Hmm. disebutkan oleh Pak Muchtar Lubis tadi adalah Hmm. ya ini nih Pak degradasi moral dan ini yang Hmm. karena fokusnya tidak pada pembangunan sosial yang sebetulnya Hmm. penting mulai dari keluarga, sekolah, terus semua Hmm. di dunia kerja kita gitu loh Pak. Nah ini Hmm. yang saya sangat prihatin betul sekarang kelihatan Ya. Pak masa bodoh malah malas Hmm. lagi Males. tidak punya semangat kerja misalnya atau Hmm. apa. Hmm. Nah itu ya kalau saya lihatnya yang tadi Pak memang ada akar Hmm. permasalahannya itu mulai dari Hmm. pendidikan Hmm.
proses sosialisasi mulai dari keluarga sampai, dan kita di masyarakat sendiri Pak, akhirnya seperti yang Pak Muhtar Lubis, kita nggak punya role model juga Pak. Pemimpin kita yang kita butuh tuh Pak sekarang Pak, ada role model yang masyarakat bisa lihat gitu. Dulu kan kita misalnya menjadi inspirasi ya. Jadi inspirasi. Kan polisi itu Pak, wah Pak Hugeng itu kan sangat sederhana misalnya. Nah, model zaman-zamannya Pak Muhtar Lubis itu udah kita nggak, ya yang mana kita nggak lihat gitu loh. Kita merasanya nggak ada gitu. Malah institusi ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini malah menurut saya semakin dengan kasus-kasus yang sekarang ini gitu ya, itu malah semakin luntur gitu loh Pak. Sehingga di tingkat kita juga kalau kita mengalami korban kriminalitas misalnya, korban kejahatan kita lebih baik nggak melapor ke polisi Pak, kan gitu. Lebih baik diselesaikan sendiri. Ada masalah di trust ya, ada masalah di kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Terhadap institusi penegak hukum, institusi yang lainnya juga kalau tidak bisa mempertahankan itu juga akan. Jadi saya prihatin Pak, betul apa yang kata Pak Muhtar Lubis itulah degradasi, dampak dari degradasi moral yang sekarang kita bisa lihat. Ya, yang semakin memprihatinkan sebetulnya Pak, yang tadi Pak Aam katakan dan Pak Muhtar Lubis katakan ya, permisif Pak. Jadi mekanisme sosial kontrol itu nggak jalan Pak. Jadi malah kan satu lagi nih Pak ya, kalau nggak kuat Pak di keluarga Pak, proses sosialisasi itu ditanamkan nilai-nilai yang memang berlaku di masyarakat yang baik itu tidak tertanam pada anak-anak kita. Begitu dia masuk ke dalam lingkungan sosial nih Pak, bergaul, peer group namanya Pak. Jadi kelompok teman sebayanya, ini pengaruhnya juga besar Pak, teman sebayanya. Masuk ke sekolah yang agak borjuis gitu loh Pak ya. Ini kan di kitab kan sekolah standarnya nggak rata Pak. Ada sekolah-sekolah favorit, ada sekolah. Kalau di negara-negara maju kan sekolah itu juga standar, regulasinya standar, disiplinnya misalnya. Nggak negara maju aja menurut saya, mungkin kayak negara-negara yang ya advance society lah Pak, masyarakatnya sudah itu kan. Nah itu lingkungan sosialnya juga pengaruhnya besar Pak. Orang pejabat, anak-anak pejabat tadi bergaul lagi dengan anak pejabat yang ini yang kehidupannya hedonnya sama, itu semakin lagi Pak. Melakukan kekerasan dianggap biasa, mulai dari rumah sampai sekolah, ya biasa Pak, tidak menghormati, tidak menghargai nyawa orang, malah tidak menghargai nyawa orang Pak. Nyawa itu malah nggak ada harganya Pak dibandingin sama materi Pak Aam. Itu yang paling sedih sebetulnya Pak Aam gitu ya. Jadi seperti seolah-olah nggak ada artinya gitu ya nyawa seseorang gitu. Padahal harusnya ya itu Pak Aam, memang saya sih prihatin dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Muhtar Lubis ya, karena mungkin ngelihat gejala nih Pak ya, mungkin Pak Muhtar Lubis pada saat itu membuat pernyataan itu dia sudah melihat gejala-gejala ini. Betul. Gejala sosial kecenderungannya kemana tuh sudah beliau prediksi gitu. Kalau ini tidak berjalan, implementasi regulasi tidak berjalan di tingkat sosial, akan semakin terpuruk gitu loh Pak. Saya bilangnya terpuruk. Masyarakat kita ini akan semakin terpuruk kalau kita semua tidak menyadari dari keluarga kita, mulai dari yang paling kecil, yang mikro, sampai di tingkat yang meso, lembaga, sampai ke peranan negara gitu ya Pak ya. Jadi pendidikan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan peran negara ya. Baik. Karena kan aturan-aturan itu di negara Pak ya. Baik Bu Linda, terima kasih nih atas obrolannya. Salam sehat, sampai ketemu lagi di topik yang lain. Betul, ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih.